Ya, halo, Assalamualaikum Teteh. Selamat datang di perjalanan tur Kasturi sesi keempat. Bersama saya, Aini Nanurani, Direktur Lumbung Ilmu, yang akan menyampaikan pembekalan materi di sesi keempat ini dengan tema menumbuhkan daun. Nah, kira-kira apa ya hubungannya daun-daun ini dengan kepengurusan? Oke, langsung aja saya akan menyampaikan materi melalui share screen ya. Oke, ini dia materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini mengenai Ipometrics dan juga penyusunan CSP 2025. Nah, di sebelahnya ada gambar-gambar daun ya. Setelah teteh-teteh melakukan perjalanan dengan mulai menabur bibit begitu, kemudian menumbuhkan akar, menumbuhkan ranting, saatnya di sesi keempat ini adalah menumbuhkan daun. Daun yang akan teteh tumbuhkan nanti selama kepengurusan itu juga akan menentukan ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak struktur berpikir bahwa selama ini kita ketika akan melaksanakan sebuah program atau acara, pastinya yang pertama kali disiapkan adalah sebuah TOR, ya kan? Nah, TOR atau Term of Reference ini kerangka acuan yang diberikan oleh pihak-pihak yang akan menjadi support system demi kelancaran program atau event kita. Baik itu TOR kegiatan dan juga TOR narasumbernya. Nah, ternyata kita semakin memikirkan dan juga ingin membuat program yang baik tepat sasaran itu ada langkah-langkahnya, terutama ketika kita mau membuat TOR yang akan kita serahkan kepada narasumber. Tentunya ya, setiap acara itu pasti ada kegiatan yang melibatkan narasumber. Nah, sebelum TOR itu disampaikan kepada narasumber, pihak panitia atau penyelenggara seharusnya melakukan beberapa tahapan terlebih dahulu. Nah, di Ibu Profesional, tahapan-tahapan ini sudah mulai di apa ya diterapkan, sudah mulai sedikit demi sedikit dijalankan ya dalam membuat program, yaitu tahapan pertama empathy map, kemudian tahapan kedua AIPO, baru yang terakhir TOR. Nah, namun disclaimer dulu yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang Ipometrics. Jadi sebelum membuat Ipometrics berarti saya terlebih dahulu akan menjelaskan tentang empathy map ya. Oke. Nah, ini dia empathy map. Empathy map adalah sebuah tools yang akan kita gunakan untuk memetakan apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang didengar, dipikirkan oleh end user kita atau para peserta program atau acara yang kita laksanakan. Jadi di sini seperti kita memetakan begitu ya, bagaimana perasaan para peserta, kemudian acara ini akan bagaimana, tujuannya bagaimana, sasarannya, sampai kita mencapai goals itu, kita harus membuat langkah-langkah di empathy map terlebih dahulu sebelum membuat IPO. Ya, ada 7 elemen yang ada di empathy map. Yang pertama ada size. Size itu apa yang dikatakan oleh peserta, gitu. Kita sampai memikirkan nih sebelum membuat program kita rancang dulu. Kira-kira kalau kita mau membuat program A, opini-opini dari peserta itu apa yang muncul ya? Nah, kita di sana munculkan gitu ya. Bagaimana kita membuat dugaan-dugaan sementara dulu gitu di empathy map ini. Kemudian yang kedua things. Things apa yang dipikirkan oleh peserta. Sampai juga kita memikirkan kira-kira program A ini peserta apa yang mereka pikirkan ya dengan program ini gitu. Manfaatnya apa gitu sampai kita berusaha jauh gitu ya, mendalami dulu gitu program-program yang akan kita buat itu. Lanjut ke feels, apa yang dirasakan, das, apa yang dilakukan. Yang dilakukan ini seperti respon.
responnya bagaimana ya kalau acara ini kita selenggarakan gitu. Kemudian hears, apa yang didengar, pains, tantangan atau masalah yang dihadapi oleh peserta, dan terakhir gains. Gains itu keuntungan yang ingin didapat oleh peserta. Pain dan gains ini ada dalam satu kolom ya di empathy map ini, dan ini saling keterkaitan. Misalnya kita mau menyelesaikan tantangan A, maka di gains juga ada solusi A gitu, seperti itu. Jadi ketujuh elemen ini hadir di empathy map dan kita rancang dulu, susun dulu nih. Ibaratnya ini mentahannya gitu ya, draft mentahnya. Ketika kita mau membuat program, kita pikirkan-pikirkan dulu gitu ya, seperti itu. Ya, ini adalah template ya, teteh-teteh. Template empathy map. Sebetulnya bentuk template-nya itu berbagai jenis ya. Cuman ini yang saya ambil sebagai contoh saja. Ini yang pernah saya gunakan juga di IP Pusat ya, di institut. Seperti ini kolom-kolomnya gitu ya. Sini ada sekitar 7 kolom yang harus diisi seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kemudian, nah ini contoh yang pernah saya buat juga. Waktu itu saya sebagai penyelenggara sekaligus pasil ya di institut itu. Nah, ini bentukannya ada yang melingkar setengah lingkaran seperti ini. Dimulai dari WU. Nah, ini kan di tengahnya ada goals ya. WU itu siapa sih target pesertanya? Nah, kita tuliskan di sini. Mahasiswa gitu ya. Kalau saya mahasiswa Bunda Sayang batch 9 waktu itu. Kemudian what do they need to do? Ini kira-kira apa ya yang akan mereka butuhkan dalam materi yang akan saya berikan. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan juga apresiasi gitu. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut yang what do they see? Ini kita tadi apa ya, memikirkan apa yang kalau ya apa yang mereka lihat kalau kita mengadakan acara ini atau materi ini. Nah, di sini karena saya judul materinya adalah kegiatan bersama keluarga, maka saya mempunyai sudut pandang bahwa oh, kalau saya memberikan materi ini, mahasiswa akan melihat family time orang lain kok sepertinya mudah ya gitu. Jadi kayak kayak semacam pemantik gitu ya. Kira-kira nanti yang mereka butuhkan apa gitu. Saya memikirnya itu. Kemudian melihat keluarga lain kok bisa ya berkualitas bersama keluarganya gitu. Nah, saya memikirkannya itu yang saya pikirkan sebagai sudut pandang peserta. Kemudian yang keempat, what do they say? Ini kira-kira materi ini mereka akan mengatakan apa ya gitu. Nah, saya berpikir juga seperti ini. Mengapa materi berkegiatan berkelompok itu perlu gitu, sehingga nanti akan menjadi acuan apa saja yang akan saya hadirkan di materi itu, seperti itu. Kemudian bagaimana cara beraktivitas bersama keluarga gitu kan, yang berkualitas. Nah, sehingga saya juga akan munculkan dan lain-lain sebagainya di sini, tergantung beberapa poin yang akan kita sampaikan juga nanti di acara kita atau materi kita gitu. Kemudian yang what do they do ini kita juga memikirkan kira-kira respon mereka apa yang akan mereka lakukan ya setelah mendapat materi dari kita misalnya, atau akan mendapat materi kita. Misal saya memikirkannya mereka mengikuti aktivitas perkuliahan mengenai kegiatan bersama keluarga. Kemudian mereka pasti mencari referensi lain nih gitu. Jadi seperti itu. Jadi sehingga saya juga akan memperkaya referensi materi saya gitu. Ketika saya akan menyampaikan materi ini gitu ya dalam acara ini. Kemudian yang keenam, what do they hear? Ini saya juga berusaha memikirkan nih kira-kira apa yang mereka dengar ya kalau saya menyampaikan materi ini. Nah, di sini saya ada dua sudut pandang sebagai fasilitator dan juga sebagai mahasiswa itu sendiri. Kalau sebagai fasilitator, saya berkegiatan bersama keluarga itu dimulai dari tadi perencanaan, pelaksanaan, dan apresiasi. Tapi mungkin saja mahasiswa itu akan berpikir gitu ya, dan mereka akan mendengarkan yang lain gitu. Bahwa mungkin mereka akan melakukan kegiatan bersama keluarga ini mulai dari hal-hal yang sederhana gitu. Kenapa mereka mereka seperti itu? Pasti kan mereka mendapatkan sharing dari orang lain. Jadi apa yang mereka dengar dari orang lain itu mungkin yang akan mereka jadi input buat mereka gitu. Itu mungkinan. Terakhir ini what do they think and feel? Di sini ada pains dan gains. Nah, di sini tadi kita nuliskan juga tantangannya.
wah ternyata kalau saya memberikan materi tentang kegiatan bersama keluarga, kayaknya sebagian mahasiswa punya tantangan nih, seperti jarang suaminya ikut berkegiatan gitu ya, mungkin suaminya LDR gitu, seperti itu. Itu tantangan-tantangan yang kita tuangkan di sini di kolom ini. Kemudian selanjutnya apa dong guidance-nya? Nah, maka ketika tadi tantangannya suaminya jarang ikut kegiatan, diajak ngobrol, hadirkan ruang komunikasi gitu kan ya. Kemudian kalau misalnya yang LDR, cari cara lain gimana caranya meskipun LDR bisa berkegiatan bersama keluarganya. Nah, itu seperti solusi untuk pains ini, guys ini. Jadi sampai sedetail ini, kalau misalnya kita mau membuat persiapan, nah seperti ini untuk empathy map. Karena empathy map ini membantu sekali bagi kita ya sebagai penyelenggara, kita bisa memahami kebutuhan, kekhawatiran, harapan gitu peserta yang akan mengikuti kegiatan kita atau program kita. Jadi di sini ibaratnya kayak duga-dugaan dulu deh gitu dituangkan di empathy map. Seperti itu. Nah, setelah empathy map baru kita lanjut di sini ya menyusun ipometrics ya atau AIPO ya. AIPO merupakan sebuah tools yang memudahkan seseorang menerjemahkan sistem thinkingnya untuk mendesain sebuah program, event atau acara. Tadi kan empathy maps seperti design thinking gitu ya, apa yang kita duga-duga dulu gitu kita tuangkan di sana. Nah, langsung kita nyusun AIPO-nya. AIPO itu singkatan dari input, proses, output. Ya, hypometricsnya itu mencakup beberapa tahapan atau beberapa elemen juga gitu ya. Terdiri dari input, kemudian proses, kemudian output. Di dalam output juga terdapat indikator, kemudian outcome, terdapat indikatornya juga, feedback, terdapat indikatornya juga, dan terakhir adalah rencana tindak lanjut. Ini adalah elemen yang terdapat dalam hypometrics. Saya jelaskan lebih lanjut. Nah, untuk input di sini, input itu mencakup sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan itu, meliputi manusia. Manusia ini seperti kita penyelenggaranya dan juga target acaranya atau pesertanya. Di sana disebutkan, dituliskan begitu ya. Kemudian dana, jika kegiatannya memerlukan dana, kita tuliskan di sana berapa yang diperlukan gitu ya. Kemudian pengeluaran atau pemasukannya bisa disebutkan juga di sana. Kemudian alat apa saja yang digunakan ketika kita akan mengadakan acara tersebut, tempatnya di mana atau platformnya di mana kalau kita mengadakan acara tersebut. Kemudian kebutuhan dan analisanya. Nah, di sini kita cermati lagi kira-kira kalau kita mengadakan kegiatan A, kebutuhannya apa saja. Nanti bisa balik lagi ya ke empathy map tadi, dugaan-dugaan tadi, kita bisa secara garis besar dituangkan ke dalam input ini dan tujuan secara garis besarnya juga kita tuangkan juga di kolom input. Oke. Nah, setelah input, kita nanti menuangkan proses. Proses itu meliputi implementasi, tugas dan tanggung jawab atau raciknya, timeline, dan juga milestone-nya. Jadi di dalam proses kegiatan acara ini kita tuangkan di sana, gitu ya. Nah, setelah proses, kita membuat atau mengisi yang namanya output. Output itu meliputi hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan itu bisa berupa angka atau data. Misal, teman-teman ketika membuat acara A menargetkan ingin berapa puluh peserta yang mengikuti. Nah, di sana dituliskan dalam output itu. Output itu tadi berkaitan dengan tujuan secara garis besar tadi ya. Cuman lebih dirincikan lagi nih di output ini. Sehingga kalau kita mendapatkan output pertama, misal hasil yang diharapkannya, saya mau melaksanakan kegiatan A, saya menargetkan 100 peserta. Nah, dari tujuan atau output pertama 100 peserta ini yang mengikuti kegiatan A ini, indikator kesuksesannya apa? Di sini kita cantumkan juga, kita bayangkan gitu. Nah, indikator ini berupa persentase. Teman-teman ingin mendapatkan 100 orang itu, presentasikan kira-kira berapa yang akan mendaftar. Misalnya
Wah, dari 300 member di IP Bandung misalnya ya, di komponen HIMA misalnya. Kita targetnya 100, berarti 300 berarti 100 dari 300 itu berapa persen gitu. Nah, itu masuk ke indikator yang pertama gitu. Kemudian jika ada output kedua, baru indikator juga yang kedua gitu. Misal output keduanya setelah mendapatkan materi atau acara A, nanti peserta itu apa gitu. Itu termasuk ke dalam output kedua dan yang menjadi indikator kesuksesan apa yang mereka lakukannya masuk ke indikator kedua dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian untuk outcome, outcome itu meliputi dampak yang diharapkan dan juga indikator kesuksesannya. Di sini tadi kalau output kan hasil yang diharapkan, outcome juga yang diharapkan, tapi lebih ke dampaknya, dampak setelah mendapatkan output gitu ya. Nah, teman-teman, tadi misal 100 di output itu 100 peserta mengikuti kegiatan A. Kemudian apa dampak yang diharapkan oleh 100 peserta ini disebutkan di dalam outcome di sini ya. Oke. Kemudian indikator kesuksesannya sama dalam presentasi juga gitu ya. Nah, outcome ini bisa berbagai jenis ya. Ada outcome jangka pendek, ada outcome jangka panjang. Jadi dampak jangka pendeknya apa dulu kita bisa sebutkan dan outcome jangka panjangnya apa. Gitu. Jika memang ada jangka pendek dan jangka panjang kegiatannya ya. Kalau misalnya hanya jangka pendek berarti jangka pendeknya kira-kira lingkupnya apa saja yang diharapkan dampaknya. Seperti itu. Ya, kemudian ini selanjutnya feedback. Feedback meliputi bagaimana cara mengukur efektivitas dan umpan balik dari action plan. Nah, setelah kita tadi merencanakan, membuat output dan outcome, kita juga membuat apa ya, memikirkan bagaimana kita mendapatkan feedback dari kegiatan ini. Apakah kegiatan ini berhasil, kegiatan ini tercapai goalsnya. Nah, kita bagaimana untuk mendapatkan feedback ini kita pikirkan. Kemudian kita tuangkan juga ke dalam feedback ini. Oh, cara mengukurnya kayaknya saya mau membuat kuis misalnya ya. Kalau acaranya berupa webinar atau materi gitu ya. Oh, mau membuat pretest, post-test seperti itu. Atau saya mau membuat observasi atau survei. Nah, itu dituangkan ke dalam feedback. Berarti itu alat ukur ya, cara mengukur efektivitas kegiatan kita. Dan kita juga akan mendapatkan umpan balik dari pesertanya nanti ya. Kemudian kita juga memikirkan indikator suksesnya, kita bisa mengukur ini apa, nanti dituliskan juga seperti itu. Nah, yang terakhir dalam AIPO ini adalah rencana tindak lanjut. Setelah kita mendapatkan rangkaian feedback dari acara kita atau kegiatan kita, nah rencana tindak lanjut ini didapatkan setelah feedback itu kita dapatkan juga ya, dan feedback ini akan mempengaruhi juga apakah kegiatan A ini atau acara ini bisa kita lakukan stop start continue-nya jika dilakukan lagi di masa yang akan datang. Jadi di sini berupa catatan begitu ya, evaluasi-evaluasi apa saja yang didapatkan sehingga kita tuangkan di dalam rencana tindak lanjut. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat IPO, tadi kan kita memikirkan tujuan ya. Dalam menyusun IPO ini, ketika kita mau membuat tujuan, tujuan acara atau tujuan kegiatannya atau goals-nya gitu ya, kita harus menentukannya dengan standar SMART. SMART, mengapa harus SMART? Agar tujuan dapat dilihat sesuai atau berhasil tidaknya dan dapat dicek menggunakan sistem MEL. MEL itu monitoring, evaluating, learning. Jadi kita para penyelenggara atau mungkin pengawas acara bisa memonitor juga keberhasilan acara tersebut, bisa mengevaluasi juga gitu ya acara tersebut dan sebagai pembelajaran juga gitu seperti itu. Nah, apa sih SMART itu? Maksudnya seperti ini. SMART, S-nya itu spesifik. Spesifik dalam membuat acara. Kita harus menentukan acara yang kita buat itu spesifik. Misal, kalau acaranya
webinar apa? Oh, webinar parenting misalnya, spesifik kan ya. Di sana temanya parenting gitu, seperti itu. Kemudian measurable, terukur. Nah, di sini kita bisa mengukur kira-kira seminar parenting ini nanti bakal banyak peserta yang mengikuti nggak ya? Sesuai relate nggak ya dengan member? Oh, ternyata kita bisa mengukurnya relate kok, karena kan member kita juga kebanyakan sudah punya keluarga, sudah mengasuh anak misalnya, sebagian besarnya. Sehingga masih terukur gitu ya. Itu bisa relate dengan keadaan peserta atau member. Kemudian yang A-nya achievable, ini kita dapat capai. Kalau kita mengadakan seminar parenting, kita bisa nggak ya? Oh bisa, insya Allah gitu. Nah di sana, kenapa kita bisa? Karena kita kan punya SDM, kita punya panitia walaupun kecil, misalnya ketua sama programnya aja minimal gitu, bisa kan ya gitu, bisa dilakukan. Nah kemudian R-nya realistik. Realistik ya relevan gitu ya, realistis juga gitu. Karena seminar parentingnya yang seperti apa gitu ya. Kemudian relevan tidak dengan keadaan kondisi parenting ibu-ibu di member IPU Bandung gitu. Nah, seperti itu. Ya relevan ya. Siapa sih yang nggak butuh tentang ilmu parenting begitu ya. Misal nanti lebih dispesifikin lagi parenting apa misalnya. Oh, parentingnya tentang mindful gitu ya. Bagaimana cara mengasuh secara mindful gitu kan. Kayaknya ibu-ibu ini masih banyak deh gitu ya yang belum mindful gitu ya. Nah, itu kita masuk di situ di R ini gitu kan, relevan dan realistis kan, karena memang materi itu dibutuhkan gitu oleh para member gitu ya. Jangan membuat acara yang nggak relevan tuh, member member belum tentu membutuhkan itu gitu. Oke, kemudian yang terakhir T, timely. Nah, berarti kita acara ini terikat waktu. Kita jelas waktunya, kapan akan dilaksanakan, kemudian berapa lama durasinya. Nah, di situ dijelaskan gitu sehingga smart membuat tujuan tuh. Kalau kita rangkaikan misalnya seperti ini ya, tujuan kegiatan webinar parenting ya, webinar parenting untuk ibu-ibu ibu profesional Bandung yang bertema mindful parenting misalnya dilakukan pada hari Minggu misalnya ya 2 Juni 2025 pukul 10 pagi. Nah, seperti itu. Jadi smart gitu ya, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Seperti itu sehingga kita akan mencapai goals yang diharapkan dari kegiatan atau program yang kita jalankan. Nah, ini adalah template IPO-nya tadi nih, teman-teman. Template yang pernah saya dapatkan di Ibu Profesional seperti ini. Ini ada judul program atau eventnya dituliskan, dibuat oleh siapa, gitu ya. Ini biasanya yang berkaitan dengan racinya ya. R-nya siapa? Nah, tulis di sini sebagai RPIC-nya siapa, dibuat untuk apa, untuk komponen apa atau kegiatan apa, tanggalnya, kemudian versinya ini. Tadi kalau misalnya kita sebagai penyelenggara, kita R-nya misalnya ya. Nah, tadi di sini input di kolom ini nih teman-teman, semua sumber daya yang diperlukan di sini tulis. Prosesnya mulai implementasi tugas, raci, timeline, mulai itu di sini. Outputnya gitu ya, di sini juga ditulis sama indikatornya, outcome-nya, dan indikator. Kemudian feedback, ini cara kita mengukur efektivitas dan mendapatkan umpan baliknya. Kita tuliskan mau menggunakan tools apa atau teknik apa. Kemudian di sini indikator pencapaiannya juga kita tuliskan. Baru terakhir rencana tindak lanjutnya kira-kira apa? Ada perbaikan tidak untuk kegiatan selanjutnya jika mengadakan kegiatan yang sama gitu. Seperti itu. Inilah AIPO teman-teman yang sudah mulai sedikit demi sedikit digaungkan, dilaksanakan, dan juga diterapkan di ibu profesional. Nah, ini contoh AIPO yang pernah saya buat juga waktu itu.
ya tentang berkegiatan bersama keluarga tadi. Saya sebagai R-nya, sebagai panitia atau penyelenggara, tapi saya juga sebagai fasilnya, gitu seperti itu. Ini contoh saja. Oke, nah untuk AIPO tadi sudah selesai. Hanya singkat saja sebagai pengenalan awal ya teman-teman dengan AIPO gitu biar nggak tabu lagi AIPO teh apa sih gitu teripo-ipo. Jadi tadi ya secara garis besarnya. Oke, saya akan lanjut lagi ke materi kedua yaitu panduan penyusunan CSP 2025. Oke, apa sih itu CSP atau Community Strategic Planning? CSP atau Community Strategic Planning adalah proses untuk menentukan tujuan, sasaran, dan strategi komunitas, serta cara untuk mencapainya. Nah, di sini teman-teman, pasti setiap komponen itu nanti akan membuat rencana program, ya, program-program yang akan dijalankan selama 1 tahun, 2 tahun, atau 1 periode. Tapi CSP ini biasanya dilakukan selama 1 periode gitu ya. Nah, karena periode 2025 ini dari 6 bulan pertama, semester pertama sudah dibuat juga, sudah dilaksanakan oleh para pengurus sebelumnya, ya, periode sebelumnya, sehingga teman-teman nanti yang pengurus baru yang berjalan dari Juni sampai Desember nanti juga membuat CSP lanjutannya atau CSP mandiri gitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya oke, saya mau flashback kembali nih teman-teman, milestone ibu profesional berdasarkan Grand Design kan selama 5 tahun itu ibu profesional untuk Indonesia gitu ya. Jadi sampai tahun depan ini ibu profesional itu untuk Indonesia. Jadi yang berkaitan dengan Indonesia begitu ya tema-temanya. Nah, sedangkan tema di tahun ini yaitu bersinergi, berempati untuk regenerasi. Gitu. Nah, bagaimana caranya kita membuat program atau kegiatan itu bisa mengacu juga kepada tema yang ada di ibu profesional. Bisa bersinergi, bisa berempati kepada para member, dan juga bisa menghasilkan regenerasi supaya member ini bisa tertarik gitu ya. Bagaimana caranya nanti mungkin ikut menjadi pengurus selanjutnya. Oke. Nah, yang perlu teman-teman fokus di 2025 ini mengembangkan organisasi ke arah yang lebih luas dan mendalam dengan memperluas dampak, inovasi, dan kehadiran ibu profesional di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena tujuannya memastikan keberlangsungan organisasi melalui pembaharuan kepemimpinan, peningkatan kualitas kepemimpinan, serta inovasi program. Karena kita masa peralihan nanti teman-teman mungkin 6 bulan pertama semester pertama di 2025, maksudnya Juni sampai Desember itu teman-teman bisa fokus nih mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa memantik para member itu mungkin untuk tertarik nanti ikut regenerasi menjadi pengurus di Ibu Profesional Bandung selanjutnya gitu ya. Nah, target IP global ini berbasis MEL tadi, measurable, kemudian evaluating, dan juga learning gitu ya. Kita bisa apa menargetkan siapa sih penerima dampak langsung, yaitu penerima dampaknya karena member kita adalah para perempuan, berarti para perempuan. Dan sekarang Ibu Pros itu menambahkan anak, ada dampak untuk anak juga, penerima manfaat kegiatan-kegiatan Ibu profesional. Jadi yang fokus di target IP global ini adalah perempuan dan anak ya saat ini. Dan jumlah program regionalnya minimal 50 program ini untuk keseluruhan. Nah, jadi nanti teman-teman pengurus baru silahkan mau berapa program yang akan dijalankan gitu. Dari setiap komponen nanti mungkin dikumpulkan di sekrek biasanya dikumpulkannya ya. Nah, nanti dihitung nih jumlah programnya berapa ya tahun ini gitu. Nah, ini dia target IP global, area dampaknya. Di sini teman-teman, di sini ada target CSP regional. CSP regional ini adalah
dampak yang diharapkan begitu ya ketika teman-teman mau membuat program, teman-teman harus memperhatikan ini nih, target ini. Karena ini sudah mulai diberlakukan ya, sudah disosialisasikan juga di awal ketika Tangguh Bestari Januari lalu. Nah, sehingga kita juga harus sedikit-sedikit menerapkannya gitu ya di kepengurusan baru nanti. Nah, target CSP-nya 30% A1 perempuan atau ibu memiliki kepercayaan diri dalam menjalankan perannya sebagai ibu, sebagai perempuan dan sebagai istri. 20%-nya A2 perempuan atau ibu memiliki kesadaran akan kebutuhan perkembangan anak. 30% B1 perempuan atau ibu telah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan mindset. 20% B2 perempuan atau ibu dapat mengelola emosi sendiri dengan lebih baik. 20% B3 perempuan ibu paham cara mengakses jaringan teman sebaya dan dukungan. 30% C1 perempuan ibu menghasilkan waktu berkualitas berinteraksi dengan anak-anak mereka. 20% C2 anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk belajar sejak dini. 30% C4 anak-anak mendapatkan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup. Dan 30% C3 anak-anak mengalami lingkungan yang aman dan disiplin positif. Ini yang C3 C4 terbalik aja posisinya ya, tapi sama gitu ya, 30% capaiannya. Nah, bagaimana nih teman-teman ketika mau membuat program, harus memikirkan, harus melihat dari A1 sampai C4 ini gitu ya. Mana ya yang kira-kira yang akan saya jalankan, yang relate-nya? Oh, mungkin nanti kalau saya mau membuat tentang webinar parenting, tentang perkembangan anak, nah ini masuk berarti ke A2 gitu. Berarti saya sudah membuat program dampaknya untuk A2 ini gitu. Seperti itu untuk target area dampak global ya. Nah, selanjutnya kita mungkin akan sama-sama lihat template CSP-nya. Di sini ada link spreadsheet dan juga Gantt chart ya, link Gantt chart. Oke, CSP ya teman-teman. Saya akan perlihatkan dulu pada teman-teman ini pengenalan ya tentang template CSP ini. Di sini ada tema Ibu Profesional 2025, bersinergi, berempati untuk regenerasi. Kemudian nama komponennya disebutkan di sini. Ini adalah SSC Matrix, tujuan regional 2025. Nah, di sini juga nanti bisa dituliskan di kolom halaman sampul ini. Kemudian di sini juga ada halaman prosedur pengisiannya. Di sini kalau teman-teman tadi ketika saya belum terlalu jelas, teman-teman bisa baca ulang nanti prosedur-prosedurnya ya. Kemudian di sini di legend ini kita bisa melihat mulai dari komponen pusat hingga regional ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Kemudian area dampak ini sudah dituliskan juga di sini. Nah, kemudian baru nih kita isi di sini di kolom rencana kegiatan. Silahkan mulai isi rencana kegiatan regionalnya apa. Ya, di sini ada nomor, kemudian nama program. Nah, di sini tuliskan nama programnya. Di sini apa nih programnya? Misalnya webinar ya. Tinggal diketik aja seperti itu. Kemudian deskripsi singkat. Nah, ini mau webinarnya tentang pendampingan menyusun program stimulasi anak ya. Kemudian di sini ada pada member yang memiliki anak balita, temanya bisa berkaitan nah dengan deskripsi program tadi. Kemudian di sini nih di bagian kolom area dampak, teman-teman bisa pilih tadi kira-kira masuk ke A mana atau B mana gitu ya. Seperti itu. Ini masuk ke A2 ya, area dampaknya. Kemudian tanggalnya di sini udah dituliskan juga, tinggal ditulis tanggal berakhirnya. Kalau hanya sehari ya berarti hari tanggal yang sama. Ini kategori pesertanya juga kita bisa klik gitu ya, untuk umum, member IP, member regional, pengurus regional saja, anak member IP. Nah, di sini bisa dituliskan misalnya member IP gitu ya. Targetnya tadi misalnya mau 100 peserta atau bebas gitu ya. Di sini tinggal dituliskan. Tipe pelaksanaannya, ini tipe pelaksanaannya eventual, berkala, atau rutin ya. Oh, kayaknya ini cuma sekali, berarti eventual pilihnya gitu. Oh, mau diadakan setiap 2 bulan sekali, oh berarti berkala gitu. Jadi ini bisa
eh, pilih begitu ya. Sudah dibuat seperti itu template-nya. Kemudian kategorinya apa? Oh, ini mau seminar nih, gitu, atau mau pelatihan. Silakan dipilih saja sesuai tujuannya, platformnya. Kemudian kita pilih juga mau online, offline seperti itu. Lingkup regionalnya, berapa regional yang akan mengikuti kegiatan kita? Salah satu regional. Nah, durasi pelaksanaan di sini dituliskan juga berapa jam gitu ya. Oke, durasi pelaksanaannya 2 jam. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini racinya, teman-teman dituliskan responsibelnya siapa di sini. R-nya, penanggung jawabnya, PIC-nya ya. Kemudian akuntabelnya siapa nih yang tanggung jawab memberikan keputusan. Kemudian C-nya konsultnya dan informnya siapa gitu ya yang akan jadi pesertanya. Dan support unit ini jika ada di sini kita punya sponsor ya, punya support gitu. Nah, kita bisa tuliskan juga misal KIPMA gitu. Mensupport kegiatan kita. Sampai di sini ya total pengeluaran kalau ada dana ya tadi ya, total pemasukan. Nah, seperti itu. Kemudian kapan dilaksanakannya? Nah, kita di sini tinggal tandai aja misal Juni di sini gitu ya, seperti itu. Nah, sampai di akhir ada checkpoint dan keterangan. Di rencana anggaran ini nomor 1 nama programnya tadi yang webinar gitu ya. Kemudian responsibelnya siapa? Cukup di sini R-nya saja yang dituliskan. Kemudian di sini item pengeluarannya apa saja? Untuk beban-beban apa saja gitu ya. Harganya berapa sih yang diperlukan? Nah, tuliskan di sini misal 200.000, kuantitinya 1 gitu totalnya. Sini akan muncul. Nah, total pengeluaran. Nah, itu ya. Kemudian ini rencana pemasukan. Itemnya pemasukannya apa nih? Oh, dari kas ibu profesional apa, dana regional atau misalnya ada sponsorship. Nah, misalnya ini kita tinggal klik aja di sini. Kemudian harga satunya berapa sih? Misalnya 500.000 gitu ya, kuantiti ini ya. Totalnya berapa berarti gitu kan? Total pemasukannya di sini juga. Sampai nanti saldonya ini udah dapat di sini ya. Seperti itu. Ini untuk anggaran kalau kegiatan kita melibatkan dana-dana ya. Oke, nah terakhir ini ada rekap anggaran tadi. Jadi nanti akan terekap di sini gitu ya, teman-teman di hmm, template CSP ini. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada Gantt chart. Gantt chart ini disosialisasikan juga waktu itu oleh Yayasan Ibu Profesional bahwa kalau di IP pusat itu menggunakan Gantt chart untuk memonitoring setiap regional. Jadi seperti ini sebagai pengetahuan gitu untuk kita ya. Gantt chart ini ada petunjuk, rekap. Di sini bisa terekap, oh ternyata dimulai dari bulan Desember, Januari itu banyak sekali ternyata komponen-komponen yang mengadakan kegiatan, ini nama programnya. Nah, di sini ternyata pusat itu bisa memonitor kalau kita mengisi CSP menggunakan link dari IP pusat ya. Kemudian ini chart template-nya. Nah, jika di regional teman-teman mau menggunakan Gantt chart juga mungkin mau meng-ATM ya, meniru modifikasi gitu ya. Ini nanti saya crack membuat Gantt chart supaya bisa memonitor semua komponen. Bisa nih. Jadi disediakan juga template blanknya ya, gitu yang kosongannya bisa digunakan, bisa kita copy seperti ini. Oke. Nah, gitu mungkin ya teman-teman untuk template CSP. Ya, teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi dari awal hingga akhir gitu ya. Mudah-mudahan materi yang saya berikan bisa menjadi bekal juga nih buat teman-teman di kepengurusan. Minimal teman-teman tahu deh IPO itu apa gitu ya, singkatannya gitu ya. Mungkin nanti bisa selanjutnya bisa menerapkan nih dengan para pengurus baru. Dan juga jika teman-teman mau membuat program nanti bisa langsung menuangkannya ke dalam template CSP yang sudah disediakan oleh ibu profesional gitu ya. Nah, sekian mungkin materi yang bisa saya
berikan di sesi keempat ini. Semoga daun-daun yang akan teman-teman nanti tumbuhkan bisa rindang di periode teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Terima kasih. Kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan di sesi Q&A ya. Sekian, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.